Timnas Indonesia kembali memperlihatkan identitas permainan yang mulai menjadi ciri khas racikan John Huntsman, terutama ketika memang memasuki fase menyerang ya. Dalam pertandingan uji coba FIFA Matchday melawan Mozambik kemarin, Garuda berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal oleh Romani. Meski hanya menang dengan selisih 1 gol, laga ini menyimpan banyak aspek taktik menarik yang layak untuk dibedah lebih dalam. Sebelum masuk ke analisis pertandingan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang terus mendukung channel ini, dan bagi yang memang masih sering menonton tapi belum menekan tombol subscribe-nya, saya berharap dukungan tersebut bisa diwujudkan dengan menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan tentunya memberikan informasi ya terkait dengan perjalanan sepak bola Indonesia. Jika melihat susunan permainan di atas kertas, Indonesia menggunakan formasi dasar 3-4-3 ya. Dalam beberapa fase bisa terbaca ataupun juga bisa merubah menjadi 3-4-2-1. Posisi penjaga gawang yang ditempati oleh Martin Vaz, dan 3 back sejajar diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Kevin Dix ya. Ataupun juga ada Rizky Ridho. Nah, di sektor tengah terdapat Joyful Pesci dan Ivar Jenner sebagai poros permainan, dan juga ada pemain terbaik yaitu Doni Trivamungkas mengisi wingback kanan, sementara Kelvin Verdong berposisi di sisi kiri. Sedangkan di lini depan terdapat Marcelino Ferdinand dan Ragnar Onatmangun yang menopang sang striker oleh Romani sebagai ujung tombak. Nah, di sisi lain, Mozambik memulai pertandingan dengan formasi dasar 4-3-3, namun ketika memang kehilangan bola dan memasuki fase bertahan, mereka lebih sering berubah ya, strukturnya menjadi 4-4-2 yang cukup kompak. Nah, saat menguasai bola, teman-teman semuanya, Indonesia membentuk struktur menyerang 3+2 yang sudah beberapa kali kita lihat dalam laga-laga sebelumnya, di mana Donitri dan juga Kelvin Verdong naik sejajar dengan 3 pemain depan, sehingga Indonesia memiliki 5 pemain di garis serang. Di belakang mereka terdapat Joyful Pesci dan Ivar Jenner sebagai penghubung permainan. Sementara 3 pemain terlihat diisi oleh Rizky Ridho yang beberapa kali mengintervensi naik ke depan, dan juga ada Kevin Dix ya yang beberapa kali memang ini adalah posisi asli dari Kevin Dix di klubnya ya di Mönchengladbach, dan juga ada tentunya uh, back jangkung ya. Menariknya Indonesia tidak bermain statis di sini ya. Ada dinamisme yang terus muncul sepanjang pertandingan ya, di mana Joyful Pesci beberapa kali turun lebih bergabung dengan 2 back tengah ataupun juga dengan 3 back tengah yang membangun serangan dari bawah ya. Pergerakan tersebut otomatis membuat ruang bagi Rizky Ridho untuk naik membantu serangan melalui sisi kanan. Nah, inilah yang menariknya ya. Peran seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru, dan kita sudah melihat Rizky Ridho melakukan tugas serupa ketika menghadapi Oman ya, dan juga menghadapi Saint Ken Nevis. Namun yang menarik pada pertandingan kali ini adalah peran tersebut juga dilakukan oleh Kevin Dix di sisi kiri. Nah, memang Kevin Dix ini tentunya adalah posisi terbaik ya, ataupun juga kerap kali di posisi tersebut karena memang di klubnya di Mönchengladbach itu sebagai posisi back 3 back yang posisinya itu ada di sebelah kiri seperti itu ya. Karena posisinya memang Kevin Dix ini adalah enggak center back ya di posisi sebelah kiri, dan ini dilakukan beberapa kali oleh Kevin Dix untuk maju ya ataupun juga menyerang, dan di mana Joyful Pesci kembali ini menjadi sosok yang menjaga keseimbangan dengan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan rekannya, baik Kevin Dix ataupun juga Rizky Ridho dan Elham Bagot yang berada di stagan di posisi back tengah. Nah, peran Joyful Pesci dalam laga ini sangat krusial, teman-teman ya. Ia menjadi jangkar yang menjaga kestabilan struktur tim setiap kali memang pemain lain melakukan rotasi dan pergerakan progresi ke depan. Nah, tanpa keberadaan Joyful Pesci, keseimbangan permainan Indonesia kemungkinan akan jauh lebih sulit terjaga. Pada awal pertandingan, misalkan ya, pendekatan Indonesia cukup efektif
karena Mozambik hanya bisa bertahan dengan 4 pemain di belakang. Sementara Indonesia mendapatkan ruang yang cukup luas di area sayap, di mana Donitri Pamungkas dan juga Kelvin Verdong sering memperoleh ruang yang sangat bebas untuk menerima bola. Situasi ini menciptakan keunggulan jumlah pemain bagi Indonesia. 5 pemain depan Indonesia menghadapi 4 pemain bertahan Mozambik. Ya. Secara teori, kondisi tersebut harus mampu menghasilkan lebih banyak peluang berbahaya. Karena ya timnas kita unggul jumlah di area pertahanan lawan ya. Nah, beberapa kesempatan memang tercipta melalui pola ini. Namun Indonesia berkali-kali mengalirkan bola menuju Kelvin Verdong maupun juga Donitri untuk mengeksploitasi ruang di sisi lapangan ya. Bahkan beberapa peluang terbaik Indonesia lahir dari skema tersebut. Namun seiring berjalannya Mozambik mulai melakukan penyesuaian ya dengan adanya eh, penyesuaian ataupun juga adanya pergantian pemain dan juga menyesuaikan dengan kondisi taktik dari timnas Indonesia. Mereka menyadari bahwa ancaman terbesar Indonesia datang dari area sayap. Akibatnya, kedua winger Mozambik mulai turun lebih dalam untuk membantu 4 back mereka. Bisa kita lihat ya teman-teman, perubahan itu membuat struktur pertahanan Mozambik berubah menjadi 6 pemain bertahan dengan 3 gelandang di depannya, dan secara sederhana ini mereka membentuk blok pertahanan 6-3-1 yang sangat rapat. Disinilah masalah mulai muncul bagi timnas kita. Nah, ketika memang 5 pemain depan Indonesia harus berhadapan dengan 6 pemain bertahan Mozambik, ruang yang sebelumnya tersedia itu perlahan menghilang di menit 30 dan juga 40-an ya. Jalur-jalur umpan menjadi semakin sempit dan kesempatan untuk menembus kotak penalti lawan menjadi jauh lebih sulit pada area ataupun juga pada menit-menit tertentu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Indonesia membutuhkan kreativitas tambahan. Dibutuhkan keberanian untuk memainkan umpan progresif ke pertahanan lawan, melakukan tusukan individu, ataupun juga mengambil resiko demi membongkar pertahanan lawan yang sangat rapat. Sayangnya, hal tersebut memang belum terlihat ya. Namun ada beberapa peluang. Kalau kita melihat ada pergerakan dari Ole Romeni yang di mana dia itu benar-benar false nine itu betul-betul ya. Ada beberapa momen misalkan ketika Marcelo Ferdinand sebenarnya memiliki peluang untuk memainkan umpan progresi ya atau juga berpotensi membelah pertahanan lawan. Salah satunya ketika ia menerima bola dari Ivar Jenner. Nah, pada situasi tersebut Ragnar Oratmangun melakukan diagonal run yang sangat baik dari lini kedua. Pertahanan Mozambik mulai terbuka dan ruang sudah tercipta. Namun, Marcelino memilih memainkan bola ke belakang daripada mengirim umpan beresiko ke area yang lebih berbahaya. Memang betul ya, untuk Marcelino Ferdinand dalam laga ini memang harus beradaptasi kembali karena memang beliau absen lama ya di beberapa laga timnas ya. Namun saya yakin Marcelino ini bisa lebih berkembang lagi ya seperti apa yang diterapkan pada pelatih Sinteyong sebelumnya. Nah, pada momen seperti itulah hal yang sering menjadi pembeda saat menghadapi tim-tim dengan blok pertahanan rendah. Sebaliknya, Kelvin Verdong menunjukkan keberanian yang lebih besar karena memang mungkin dia sudah malam mentan di liga-liga Eropa ya, bahkan dia berkesempatan untuk musim depan di Liga Champions ya kalau tidak salah ya. Dia ada beberapa kesempatan dan juga dia melihat beberapa peluang ya ketika posisinya digeser lebih ke area sentral pada babak kedua ya, di mana Verdong menjadi double pivot bersama Joy Fulvesi, dan Verdong beberapa kali berani membawa bola dan mengirimkan umpan progresif yang langsung membelah struktur pertahanan lawan, dan ini terjadi di menit-menit akhir ya. Kalau tidak salah dia memainkan peran yang sangat wah ya dengan ball position dan Joy Fulvesi ya, dan pada saat itulah Kelvin Verdong mengumpan bola dan dia melihat ya ada ruang kosong di beberapa pemain atau pertahanan dari Mozambik ke Nathan Choaon dan hampir saja itu menjadi gol ya. Keputusan-keputusan seperti inilah yang sebetulnya dibutuhkan oleh Indonesia ketika menghadapi pertahanan yang rendah, dan bukan hanya sirkulasi bola dari lini ke lini ataupun juga dari kiri ke kanan ataupun juga sebaliknya, tapi memang ada tindakan yang mampu memaksa lawan keluar dari zona nyamannya. Gol tunggal Indonesia sendiri lahir dari situasi transisi di mana umpan panjang Mozambik tidak tereksekusi dengan baik sehingga terjadi turnover ya. Indonesia berhasil merebut bola ketika struktur pertahanan Mozambik belum sempurna.
oleh Romani, memanfaatkan ruang yang tersedia dengan sangat baik dan sukses mencetak gol yang akhirnya menjadi penentu kemenangan. Dan inilah salah satu skema ya yang diterapkan oleh John Hartman ya, di mana untuk John Hartman Ball ini ya, yang penting itu efektif ya. Permainan yang lebih enak ditonton dan efektivitas dalam menciptakan peluang. Dan ini terjadi ya di Indonesia vs Mozambik, di mana aliran bola ya ketika memang Indonesia tertekan itu sangat cepat langsung ke depan dan langsung jadi gol. Nah, inilah salah satu sepak bola yang menurut saya ini sangat efektif ya. Jadi tidak basa-basi ataupun juga tidak ball position ya. Dalam hal itu ya kita ketika memang ada peluang langsung bisa mencetak gol, dan ini salah satu skema yang beberapa kali diterapkan oleh pelatih John Hartman. Nah, setelah tertinggal, Mozambik justru semakin disiplin dalam bertahan. Mereka benar-benar mengunci area belakang dengan 6 pemain dan 3 gelandangnya, dan akibatnya Indonesia semakin kesulitan menciptakan peluang ya. Data statistik pun menunjukkan persoalan tersebut. Sepanjang pertandingan, Indonesia hanya mampu mencatatkan 2 dribble sukses. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk membongkar pertahanan serapat milik Mozambik. Nah, fenomena ini sebenarnya mengingatkan kita pada pertandingan Indonesia saat menghadapi Bulgaria. Ya, kala itu Bulgaria memang di atas angin ya, ataupun juga jauh lah untuk ranking FIFA-nya juga di atas Indonesia dengan menggunakan blok pertahanan rendah dengan 6 pemain bertahan, dan hasilnya hampir sama. Indonesia kesulitan menciptakan kreativitas, minim dribble, dan tidak banyak menghasilkan ancaman dari luar kotak penalti juga. Artinya memang ada pekerjaan rumah ya untuk tim pelatih ya. Ketika memang menghadapi lawan yang bermain terbuka, struktur menyerang Indonesia terlihat cukup menjanjikan. Namun ketika memang berhadapan dengan tim yang memilih bertahan total dan menutup ruang, kreativitas inilah ya, serangan Indonesia masih belum konsisten. Meski demikian, kalau kita melihat ya secara keseluruhan permainan ini, kemenangan ini patut diapresiasi teman-teman. Karena Indonesia menunjukkan organisasi pertahanan yang lebih solid dan mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. Kalau kita melihat kesimpulannya, teman-teman, pertama, timnas Indonesia sempat mendominasi permainan dan mendapat momentum yang baik, tapi kurang maksimal dalam mengkonversi dominasi tersebut menjadi peluang berbahaya dan menciptakan gol. Kedua, Mozambik berhasil melakukan adaptasi taktik dengan sangat baik. Mereka perlahan menutup sumber ancaman Indonesia dan mampu mengurangi tekanan yang diterima oleh pada fase awal pertandingan ya. Ketiga, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak kreativitas ketika memang menghadapi lawan-lawan dengan pertahanan rendah atau low block ya. Keberanian memainkan umpan progresif, melakukan dribble, serta mengambil risiko dalam menyerang jadi aspek yang harus ditingkatkan. Memang dalam pertandingan kemarin ada ya, oleh Romani dan juga Ragnar Ronatmangun banyak sekali ya, juga Kelvin Verdong, dan ini harus lebih ditingkatkan kembali. Dan tentunya John Hartman Ball, yaitu sepak bola yang menarik dan tentunya efektif seperti itu ya. Dan itu salah satu keunggulan ya. Kalau menurut saya itu adalah keunggulan kalau kita melihat beberapa pertandingan dari John Hartman ini. Dan pada akhirnya kemenangan 1-0 pun ini tetap menjadi hasil yang sangat positif. Di balik kemenangan tersebut, pertandingan ini juga memberikan banyak pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk berkembang menjadi tim yang lebih matang di masa depan. Mudah-mudahan Indonesia kembali berjaya di Asia maupun juga di panggung dunia. Ya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar.